Jante dibangunkan dari tidurnya dan diberitahu kalau Jagdeep akan menjalani sidang. Jante segera bangkit dan keluar dari tahanannya. Ia yang tidak lagi mau mendengar tentang Rode College terpaksa mengingat kejadian yang pernah membuatnya trauma. Ia terdiam sejenak dan mulai memberitahu kalau saat itu B.N. Handa sedang melakukan perjalanan ke Delhi untuk menemui Aurak Singh di Changirak. Tanggal 7 Februari 2011. Hande baru saja tiba di ruangan Anurak bersama beberapa anak buahnya. Ia mengungkapkan bukti kejahatan Gurtesh Singhil di dalam ruangan itu dan ada hubungan dengan beberapa menteri. Ia takut akan ada kekacauan yang terjadi di pemilu yang sebentar lagi akan dilakukan. Not possible, sir. और बड़ी बात है youth. 14 Februari 2011. Satu bus penuh berisi pengiring pengantin terkejut ketika salah satu kaca bus tersebut dilempar batu oleh beberapa orang. Penumpang di dalam bus itu tidak terima, kemudian mengejar pelaku yang berlari masuk ke kampus. Namun mereka malah dipukuli oleh mahasiswa di kampus tersebut. Mereka keluar dalam keadaan luka-luka. Tak lama petugas polisi datang dan mencoba menengahi keributan itu. Penumpang bus masuk ke kampus dan mencoba berbincang didampingi petugas. Namun salah satu mahasiswa itu mengungkapkan kalau mereka masuk tanpa permisi dan harus menerima akibatnya. Petugas itu marah kemudian mencoba membawa mahasiswa itu, namun semua mahasiswa lain membelanya dan melarangnya untuk pergi. तेना ते कादी कार्रवाई दीप ते दूजी रिटन कंप्लेंट बिना अरेस्ट वारंट दे आए हो जो मैम तो हटाए सच हुआ। Petugas yang tidak mau membuat keributan lain, petugas tersebut pergi membawa penumpang untuk keluar dari kampus itu. Mahasiswa semua berkumpul untuk membuat kelompok khusus untuk memenangkan pemilu di kampus tahun ini. Mereka yang terbagi menjadi beberapa kelompok harus tunduk dengan pendukung salah satu calon yang memiliki kekuatan di kampus tersebut. Namun salah satu dari mahasiswa itu berani maju dan memperkenalkan diri bernama Prit yang merasa keberatan dengan apa yang mereka lakukan dan keberatan saat yang lain hanya diam di bawah ancaman Ladi. Hingga mereka mulai menentangnya dan lebih memilih mengikuti Prit untuk bisa berbeda. Beberapa mahasiswa mendekati Prit sambil memperkenalkan diri mereka dan mengajak Prit bergabung kepadanya. Ladi sendiri merasa kesal dan meninggalkan kampus itu. Ia merasa kesal karena untuk kali pertama ia ditentang oleh mahasiswa di kampus tersebut. Ladi kembali ke rumah dan menceritakan apa yang ia hadapi di kampusnya. Ayahnya mencoba mendekatinya namun bukan memberikan dukungan. Ia malah ditampar dan tanpa berbicara apapun, segera meninggalkan Ladi dan mengatakan pada anak buahnya untuk melakukan tugas dengan baik. Prit mulai dekat dengan beberapa mahasiswa dan mengungkapkan ide-ide yang baik untuk bisa melakukan pemilihan presiden kampus dengan baik. Saat yang lain tengah menikmati teh, mereka terkejut ketika anak buah Deep mulai mendekati mereka membawa alat pemukul. Mereka berlari menghindari kejaran mereka. Kejar-kejaran pun terjadi di area dekat kampus. Kedua kelompok tersebut akhirnya bertemu dan berkelahi memukul satu sama lain. Namun mereka tidak berani masuk ke kampus ketika lawan kelompok Deep masuk kampus. Prit dan Nur yang melihat itu mencoba mendekati mereka dan menenangkan mereka. Namun ajakan itu ditolak oleh kelompok Ladi dan memilih pergi dari kampus. Baji menyerahkan sejumlah uang kepada petugas untuk bisa menyuap mereka dan menyelipkan beberapa orang-orangnya di kementerian pada pemilu nanti. Uang tersebut dibawa dan ia dijanjikan akan memberikan Baji yang terbaik. ठीक है भाई जी मैं Baiji menemukan ayahnya dan memberitahunya tentang beberapa bisnisnya. Ayahnya yang tahu semua itu hanya memberikannya nasihat agar bisa lebih berhati-hati. Prit merasa kagum dengan Nur, wanita yang pemberani di kampus itu. Ia juga mulai bertanya padanya tentang Deep. Nur menceritakan kalau Deep adalah kekasih dari temannya Muskan. Ia merasa bingung karena Muskan begitu mencintainya padahal Deep sangat kasar.
Prit mengajak Nur untuk menemui mereka. Kali ini Deep yang tidak emosi mau berbincang dengan Prit dan juga Nur. Bahkan ia tidak menolak ketika mereka menonton bioskop bersama-sama. Di tengah-tengah perbincangan mereka, Prit menerima telepon dan Muskan mencoba meledek Nur yang terlihat mulai tertarik kepada Prit. Tak lama beberapa teman Nur datang dan mereka bersama-sama menikmati film di bioskop serta melupakan keributan yang tadi terjadi di luar kampus. Deep yang merupakan anak buah Baiji mulai mendapatkan tugas baru dari Baiji dan memintanya untuk datang ke kediamannya. Setelah tiba di tempat Baiji, sudah banyak pendukung Baiji di tempatnya. Prit yang sudah mulai dekat dengan Baiji memilih mengajaknya menemuinya. Baiji Gurtej menerima dengan senang hati kedatangan Prit dan juga Deep. Baiji mengatakan rencana kedatangannya ke kampus mereka sebagai tamu utama untuk acara mereka di sekolah. दोनों कॉलेजां दे प्रधानां नूं बिल्कुल होना चाहिए सर जी कहते हैं जरूर आयो Ladi yang kesal melihat Prit sama sekali tidak menyapa Prit. Ia mengatakan pada ayahnya Baiji kalau Prit adalah orang yang mengajak teman-temannya menantangnya. Mendengar hal itu, Baiji mengungkapkan kalau ia memiliki rencana khusus untuk Prit. Deep yang sudah dekat dengan Prit menceritakan kalau banyak gangster yang dekat dengannya dan takut dengannya. Namun dari pernyataan Deep, Prit mencoba meluruskan dan bermaksud untuk mengatakan pada Deep untuk tidak sombong di hadapannya. ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਮੈਨੇ ਬੱਬੂ ਬਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਖੜਦਾ ਇਹਨੇ ਪੌਣੇ 700 ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਲੱਗਦਾ Sejak mengenal Prit, Deep mencoba lebih banyak membaca dan perlahan meninggalkan kekerasan. Hingga teman-teman dekatnya merasa bingung dengan apa yang ia lakukan termasuk Muskan. Deep terkejut saat mendengar Babu tewas dengan 18 peluru tersarang di tubuhnya. Bahkan ia mendapatkan info pelakunya adalah DSP yang dekat dengan Baiji. Deep tidak banyak bicara, ia hanya memperhatikan jenazah sahabatnya yang terbaring kaku. Deep merasa terpukul dengan pembunuhan Babu. Ia yang sangat dekat Babu merasa benar-benar kehilangan karena Babu adalah presiden kampus sebelum dirinya. ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਯਾਰ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ Prit melaporkan semua yang ia tahu pada BN Handa atasannya. Ia berharap acara yang diadakan di kampus dan mengundang Baiji bisa berjalan lancar, hingga rencana yang telah ia susun bisa berjalan sempurna. Hari pelaksanaan acara itu pun tiba. Beberapa mahasiswa dari kampus lain pun sudah mulai berdatangan, termasuk Deep dan teman-temannya. Nur dan teman-temannya yang menjadi panitia di acara itu mempersiapkan semuanya dengan baik. Namun beberapa mahasiswa yang datang mencoba menyembunyikan beberapa senjata mereka di suatu tempat. Tak lama Baiji datang dan bersama anak buahnya segera menduduki tempat yang telah dikhususkan untuknya. Gurtej Singh atau yang biasa dipanggil Baiji pun segera naik ke panggung untuk memberikan beberapa sambutan. Deep yang mendampinginya memperhatikan pergelangan tangan Baiji saja. Tak lama setelah Baiji memberikan sambutannya, Deep pun diminta untuk memberikan sambutan. ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ Namun sambutan yang keluar dari mulutnya sangat bijaksana hingga mereka yang ada di tempat itu terkejut dengan perubahan Deep termasuk Baiji. Bahkan dalam sambutannya Deep meminta tanggung jawab Baiji yang dekat dengan pelaku untuk memberikan keadilan. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ Anak buah Baiji mencoba menghentikan Deep namun tidak berhasil. Bahkan kini Nur bersama teman-temannya yang lain menuntut Baiji untuk turun dari jabatannya. Ia yang dituntut karena telah memanfaatkan kaum muda, menghabisi generasi muda membuatnya benar-benar terkejut. Namun ia mencoba tetap tenang dan mulai turun dari panggungnya. Ia mendekati Prit dan memberikan ancaman halus pada Prit sebelum meninggalkan tempat itu. Prit hanya diam dan tersenyum melihat kepergian Baiji. ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਬਾਈ ਦੋ ਕੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ Setelah kepergian Baiji, Prit mendapatkan telepon kalau ia harus kembali ke Delhi dan meminta menunda misi yang sebelumnya diberikan kepadanya. Prit merasa keberatan dengan keputusan atasannya. Ia memilih di kampus untuk menyelesaikan misi ini. Tak lama Nur datang dan mengatakan terima kasih karena atas sarannya semua bisa berjalan dengan baik dan mereka telah berani untuk menolak Baiji. Kesempatan itu pun digunakan oleh Nur untuk mengatakan perasaannya kepada Prit. Mendengar hal itu, Prit terdiam dan tidak mengatakan apapun kepada Nur sampai ia pergi meninggalkannya seorang diri. Baiji dan orang-orangnya sangat marah pada Prit yang telah memprovokasi mahasiswa di Rode College untuk menentangnya.
Ia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan tugasnya dengan cepat. Mereka pun bergerak dan memasukkan semua senjata tajam ke bus dan siap untuk melakukan penyerangan. Salah satu pria bertopeng tiba-tiba melempar bus yang telah berisi senjata tajam itu, kemudian berlari masuk ke kampus. Penumpang dalam bus tersebut keluar dan membawa senjata tajam yang telah mereka siapkan. Semua mahasiswa yang berada di luar kampus berlari masuk ke kampus untuk mendapatkan perlindungan. Namun salah satu mahasiswa tertinggal hingga tanpa menunggu lama ia menjadi bulan-bulanan penumpang bus tersebut. Fred dan Deep yang tahu tentang hal itu mencoba berlari dan menolong mahasiswa yang telah menjadi korban itu. Tapi mereka terlambat karena mahasiswa itu telah lemas tidak berdaya. Fred dan Master bergerak cepat membawa mahasiswa itu, sementara Deep dan yang lain pun menghancurkan orang-orang yang telah membuat salah satu teman mereka terluka parah. Fred dan guru telah kembali ke kampus dan mengabari kalau teman mereka yang diketahui bernama Baci berhasil diselamatkan oleh tim dokter dan orang tuanya telah datang. Mereka tahu kalau ini semua perbuatan Baiji. Fred mengajak teman-temannya untuk berbuat sesuatu. Belum juga rencananya ia ungkapkan. Mereka dikejutkan dengan orang-orang Ladi telah mengepung mereka dan mulai untuk menyerang Deep. Namun Fred dengan cepat membalasnya dan dengan satu pukulan Ladi tersungkur. Hal itu membuat Ladi memerintahkan anak buahnya untuk menyerang mereka. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Semua anak buah Ladi menggunakan senjata tajam dan saat Ladi mendapatkan kesempatan, ia menghantam kepala Fred berulang kali hingga Fred tidak sadarkan diri. Ladi menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan kaki Fred. Namun di saat bersamaan, sebuah mobil petugas melintas dan membunyikan klakson keras hingga mereka menghentikan aksinya. Laki-laki setengah baya itu keluar dari mobilnya dan menyerang pasukan Ladi. Melihat lawannya tidak sebanding dengan anak buah Ladi, ia memutuskan untuk membawa mereka pergi dari tempat itu. Keduanya mulai berbincang tentang Gurtej yang menjadi incaran di misi mereka. ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਯੂਥ ਬਥੇਰਾ ਚੰਪਿਆ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਯੂਥ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਡੂ ਕਰਾਂ Kekhawatiran mulai timbul di antara mahasiswa setelah tahu Baiji yang selama ini mereka anggap sebagai dewa, kini malah menyerang mereka seperti binatang dan mencoba menjadikan mereka sekelompok gangster yang menakutkan. Tanpa mempedulikan tujuan mereka datang ke kampus itu, pria setengah baya itu pun yang dikenal bernama Jante mencoba menenangkan mereka dan berjanji akan memberikan mereka perlindungan. Ia teringat saat ia masih berada di kampusnya dulu. Banyak hal indah yang telah ia lakukan bersama teman-temannya. ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੀਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਚੱਕ ਲੈਨੇ ਹੋ ਯਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨੋਟ Ia juga mengingat saat kuliah ia pernah mengenal wanita cantik yang membuatnya jatuh cinta. ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੂਕ ਲਿਆ ਕਰਤੇ ਮੈਂਟੀ ਲਾਉਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਨੂੰ Ia juga mengatakan sering membuat ibu mereka marah karena telah pulang terlambat. Namun mereka tidak pernah terlibat perkelahian atau membentuk gangster. Namun ia ingat benar saat memperbaiki traktornya yang rusak, ia melihat seorang pria yang sombong dan memaki salah satu pekerja di bengkel itu. Jante mencoba membalasnya dengan cara yang halus. Pekerja bengkel dan ayahnya yang melihat hal itu mencoba menarik Jante dan mengatakan kalau pria itu adalah informan polisi dan ia tidak bisa berbuat hal itu. Pria itu mencoba mengancam Jante untuk berhati-hati. Jante mengatakan kalau masa perkuliahan itu sangat indah, mulai dari persahabatan, kantin, tempat nongkrong, dan jalan-jalan bersama sahabat-sahabat dan mengenal cinta. Saat Jante mengendarai sepeda motor, dua orang laki-laki meminta bantuannya untuk pergi ke desa seberang. Jante yang tidak tahu itu jebakan segera menolongnya, namun ia berhasil meloloskan diri. Balwan paman yang ia anggap seperti ayahnya merasa khawatir hingga menungguinya ketika ia terlambat. Namun ada sesuatu yang ia sembunyikan dari Balwan saat itu. Ia hanya menceritakan tentang Get, wanita yang ia cintai, telah mau untuk berbincang dengannya. Kini hubungan mereka pun terjalin sangat indah dan membuat mereka lebih bersemangat untuk bisa belajar di kampus. ਸੁੱਤੀ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ
Namun tiba-tiba Jante diculik oleh orang-orang Jitsing dan dipukuli dalam sebuah tempat yang sangat pengap. Ia membuat sebuah cerita kosong kalau Jante dan Gurdep adalah teroris. Ia menggunakan kekuasaannya sebagai mata-mata dari pihak kepolisian. Orang tua mereka datang dan menyerahkan sejumlah uang dan perhiasan untuk bisa membebaskan mereka. Namun Jitsing meminta lebih. Ia meminta traktor-traktor yang ada di rumah Balwan untuk bisa menjadi miliknya. Jante dan Gurdep dilepaskan dari sekapan Jitsing. Balwan menasihatinya untuk tidak lagi berurusan dengan Jitsing, bahkan ia meminta Jante untuk keluar dari desa mereka. Karena mereka tidak ingin Jante mati sia-sia. Jante yang tadinya bersikeras tidak mau menerima usul itu mencoba merenungkan apa yang terjadi. Jante menasihati Gurdep sahabatnya kalau ia tidak akan pergi untuk selamanya dan ia akan kembali lagi. Ia meminta untuk menjaga orang tua mereka selama dirinya pergi. Gurdep terkejut ketika melihat tempat tidur Jante sudah kosong. Sambil menahan perih luka-luka dari Jitsing, ia melangkah mencari tahu tentang kepergian Jante. ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਾਲਜ Sejak itu pun Gurdep dilarang untuk kuliah. Ia diminta untuk pergi ke ladang membantu Baluas. Mereka benar-benar tidak mau Prit menjadi korban. Namun kejahatan yang dilakukan oleh Gurdep meninggalkan trauma yang mendalam. Ia bisa tiba-tiba menangis bila mengingat itu semua. Baluas yang tahu hal itu mencoba untuk menenangkannya dan membiarkannya menangis hingga ia tenang. Gurdep memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggalnya hingga 6 bulan kemudian, Jante yang sudah kembali ke desanya mulai membalas perlakuan para petugas kepadanya. Ia tidak lagi takut berbuat kasar pada petugas selama ia di jalan yang benar. Bahkan ia berani menghabisi petugas Jitsing yang bertindak sangat pengecut. Setelah melakukan kekacauan itu, Jante dan kedua temannya pergi. Namun Gurdep diketahui tewas dalam bentrokan dengan petugas polisi hingga membuat kedua orang tuanya sangat sedih. Dan untuk menyelamatkan Jante lagi, Baluas dan istrinya mengirim Jante ke luar negeri dan masuk dunia militer. Namun semenjak kematian Gurdep, suasana rumah itu tidak lagi indah. Jante mengakhiri ceritanya pada Dip dan teman-temannya. Ia mengatakan bukan hanya Rode College saja yang memiliki kisah kelam, namun rata-rata kampus memiliki hal tersebut. Ia menasihati Dip untuk tidak emosi berlebihan karena semua akan rusak. Ia memintanya untuk lebih disiplin sehingga semua bisa berjalan dengan baik. ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਕਦੇ ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ Baiji Gurtec tidak mau mundur dari pencalonannya, bahkan ia mendesak untuk memajukan jadwal pemilu. Sehingga Prit mengajak Dip dan yang lain untuk menyusun rencana lain agar bisa menggugurkan Gurtec. Mereka berkumpul untuk membahas semuanya, bahkan beberapa mahasiswa yang tadinya tidak berteman kini bersatu untuk bisa mewujudkan mimpi mereka. Prit yang mengakui dirinya adalah salah satu agen negara mengungkapkan kalau misinya kali ini adalah misi pribadi yang ingin menyelamatkan mahasiswa yang nanti akan menjadi pemimpin di negara ini. Ia tidak ingin mengecewakan Jante pamannya yang selama ini membesarkannya dengan penuh tanggung jawab dan mengajarkannya disiplin yang tinggi. ਆਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ Masa kampanye telah dimulai. Baiji Gurtec telah menyiapkan semua pendukungnya dengan baik. Ladi yang ikut dalam kampanye itu menyelipkan tugas pada anak buah ayahnya untuk membalas perlakuan Jante kepadanya. Di tengah perjalanan, Mina yang merupakan kerabat Baci meminta keadilan pada Baiji untuk Baci. Namun ditolak hingga terlihat dendam di mata Mina. Mahasiswa dari Rode College pun sudah siap. Mereka juga bergabung dengan beberapa universitas lain untuk menolak naiknya Baiji Gurtec naik kembali menjadi penguasa di negara ini. Mereka juga mendatangi Baci untuk melihat keadaannya yang sudah kembali ke rumah. Baci mendukung aksi mereka walaupun ia tidak bisa ikut aksi bersama mereka. Penghadangan selalu dilakukan oleh kelompok mahasiswa kepada Baiji yang ingin melakukan kampanye. Hingga tiba-tiba Dip ditembak oleh orang yang tidak ia kenal. Dip segera dilarikan ke rumah sakit. Jante ikut datang menengok Dip. Sementara saat di rumah sakit, Prit terkejut ketika tahu kalau Dip adalah salah satu sepupunya. Dalam kesempatan itu, sang Dibi mengucapkan banyak terima kasih kepada Dip yang telah mengubah sikap Dip yang emosional menjadi lebih santun. ਉਹ ਦੇਖੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ
तू ध्यान रखी एदा। Dip telah berhasil sembuh dan saat mereka tengah berada di kedai teh, seorang petugas datang dan memerintahkan Dip dan teman-temannya harus ikut dengannya ke kantor polisi. Fred dan teman-teman lain pun ikut mobil petugas. Namun sebelum mereka berangkat, Jante datang dan mencegah keberangkatan mereka. Bahkan petugas yang mendapatkan perintah tersebut terdiam ketika tahu siapa Jante sebenarnya. Salah satu anggota keluarga Babu mulai mengungkapkan kejahatan yang dilakukan Baiji kepada Babu di hadapan reporter. Namun tiba-tiba petugas datang dan membawanya pergi, sedangkan Gurtes menang telak untuk pemilu tahun ini. Ia mengatakan kemenangannya di hadapan para reporter sambil mengucapkan terima kasih pada pendukungnya. Jante dan Fred mendatangi petugas polisi yang menangkap salah satu keluarga Babu dan meminta mereka membebaskannya. Dalam kesempatan itu, Jante yang tahu silsilah keluarga Baiji Gurtes mengatakan semua keluarga Gurtes yang maju dalam pemilihan umum selalu melakukan banyak kejahatan. Ia tidak mau kejahatan itu terus berlanjut. फाइलां तो कदों तक आपां Gajan Singh memberitahu Gurtes kalau kejahatan putranya sudah masuk ke ranah hukum. Namun dengan sombongnya ia mengungkapkan kalau semua bisa ia lewati dengan baik, karena banyak polisi yang bisa ia beli dan minggu depan ia tinggal melakukan pengambilan sumpah. Gajan Singh terdiam dan meminta putranya untuk masuk ke ruang bawah tanah sampai hari pengambilan sumpah itu tiba. Gurtes menuruti perintah sang ayah. Namun berita menghilangnya Gurtes telah sampai ke telinga Fred dan teman-temannya. Mereka benar-benar terkejut dengan apa yang mereka dengar. Mereka bingung dengan rencana yang akan dilakukan oleh Gurtes dan kelompoknya. Jante yang mendengar hal itu melakukan rencana baru untuk bisa mengetahui tempat Gurtes berada. Mereka berencana untuk menculik Ladi dan mulai mengikuti semua gerak-geriknya. Semua bergerak sesuai rencana yang mereka telah susun, hingga mereka berhasil menangkap Ladi dan membawanya ke suatu tempat. On the phone sih. Namun mereka tidak menyadari kalau HP milik Dip terjatuh di tempat di mana Ladi diculik. Di tengah-tengah aksi penculikan itu, Dip pulang karena Moskan berulang kali menelpon, bahkan membohonginya kalau ibunya sakit. Ketika ia kembali ke rumah, ia terkejut melihat keluarga besarnya dan keluarga besar Moskan berkumpul dan siap untuk melakukan lamaran. Mau tidak mau, Dip menerima acara itu dan bahagia menjalani pertunangan tersebut. Gurtes sangat marah ketika tahu putranya diculik. Ia terdiam sambil memikirkan cara yang baik untuk menyelamatkan putranya. Ia menerka-nerka siapa pelakunya dan ia yakin bukan polisi yang menculiknya. Ia curiga kalau mahasiswa-mahasiswa itulah yang telah menculik Ladi. Itikana badal lo, tab Gurtes mulai menjalankan rencananya. Mereka mulai menyerang Dip yang kebetulan tengah seorang diri. Ia dikepung oleh 4 mobil sekaligus dan berhasil menawannya. Ia dibawa ke sebuah tempat kecil dan diikat. Gurtes datang dan mengancamnya. Dalam kesempatan itu, Dip melimpahkan semua kekesalan dan kekecewaannya kepada Baiji Gurtes, bahkan meludahi Gurtes hingga benar-benar membuat Gurtes marah dan menghabisinya dengan tangannya sendiri. Ladi baru saja siuman dari pingsannya terkejut ketika ia berada di tempat pengap dan gelap dalam posisi tangan terikat. Teman-teman Dip mulai curiga karena Dip tidak nampak di dekat mereka sejak kemarin. Gurtes yang sudah tahu posisi Ladi berada mulai mencarinya. Begitupun dengan Fred dan teman-temannya yang tahu pergerakan Baiji menggunakan bus berwarna hijau mulai mempersiapkan diri untuk bisa menghentikannya. Mereka mengambil batu dan benda apapun untuk menghancurkan Gurtes. Satu batu berhasil dilemparkan ke bus tersebut dan mereka mulai menyerang tanpa basa-basi. Seluruh pendukung Gurtes yang ada di dalamnya mulai ketakutan dan segera berlindung di bawah kursi. Tak lama mereka mulai keluar dari bus untuk bisa memberi serangan balik kepada semua mahasiswa itu. Bahkan Gurtes sendiri turun tangan untuk menghabisi mereka. Namun aksinya ia hentikan ketika semua mata tertuju padanya. Bahkan ia berani mengancam senjata ke hadapan mereka untuk bisa melarikan diri. Gurtes bisa keluar dari kerumunan mahasiswa itu. Tapi ia terkejut ketika melihat Jante berdiri di hadapannya dan siap untuk menghadapi mereka. Jante memerintahkan Fred untuk membawa Gurtes ke sebuah tempat. Setelah tahu Gurtes telah dibawa, mahasiswa itu menghentikan penyerangan mereka, namun mereka benar-benar terpukul ketika melihat jenazah Dip berada di dalam bus itu. Bersama-sama akhirnya mereka membawa Dip keluar dari bus tersebut.
Sementara Jante dan Prit belum tiba ke tempat tujuan mereka. Bahkan mereka pun tidak tahu tentang keadaan Deep. Semua teman-teman Deep menangis haru melihat tubuh Deep yang terbujur kaku. Mereka melampiaskan kemarahan mereka dengan membakar hangus bus yang tadi ditumpangi oleh Gurtes dan pengikutnya. Jante dan Prit yang membawa Gurtes mulai menggantungnya. Namun setelah tahu Deep telah mati, ia mengambil senjatanya dan mencoba menembak Gurtes. Namun Jante mencoba menghalanginya dan mencoba menurunkan emosi Prit. Ia bahkan meminta Prit untuk pergi menemui keluarga Deep dan ia yang akan mengurus Gurtes. Prit menurutinya dan tak lama Balwas paman Jante datang ke tempat itu. Muskan yang tahu Deep telah mati dan akan dilakukan kremasi menangis dan meraung di hadapan tumpukan kayu yang menutupi tubuh Deep. Prit sendiri benar-benar terpukul dengan kematian sahabatnya Deep. Begitu juga dengan ibunya, ia tidak menyangka kalau putranya akan mati dengan cara seperti ini. Prit mencoba menenangkan bibinya, namun kesedihan yang mendalam dari bibinya membuat pertahanannya runtuh. Prit pun menangis melampiaskan semuanya. Balwas pun melampiaskan dendamnya yang puluhan tahun ia pendam. Gurdep yang dulu telah mati di tangan Gurtes pun akhirnya bisa dibalaskan oleh Balwas ayahnya. Tak lama Ladi dilepaskan dan ia terkejut ketika melihat kepala ayahnya telah terpisah dari tubuhnya. Ia pun melihat Jante ada di dekat tubuh sang ayah. Di share, petugas yang datang ke tempat itu membawa Bilwas dan Jante menjauh dari tempat tersebut. Ladi yang hanya terperangah melihat kematian ayahnya. Sejak kematian ayahnya, ia tidak pernah berbicara apapun pada orang di sekitarnya termasuk kakeknya. Jante menghentikan ceritanya di hadapan narapidana lain. Ia mengatakan Rode College dikenal sebagai barak polisi dan menemukan 2 lusin senjata api di bus Gurtes dan film pun selesai.